Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan wa barakatan wa salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Langkah pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Langkah kedua, sholawat berantaikan salam tetap tercurah limpahkan kepada tokoh legendaris sejarah, intannya kota Mekah dan berliannya kota Madinah, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena telah membawa dan membimbing kita dari zaman penuh kemaksiatan menuju zaman penuh kemaslahatan, dari zaman penuh kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Langkah ketiga, jika permusuhan karena tak saling kenal, maka izinkan saya untuk berkenalan supaya kita bisa saling berteman. Saya Muhammad Andi Arifin dari Universitas Negeri Surabaya. Berdirinya saya di sini bukan karena saya tak punya kursi, apalagi promosi diri supaya dapat seorang istri. Melainkan berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah tausiah yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, yang berjudul Yang Muda Yang Berdakwah. Teman-teman seperjuangan sebangsa dan seagama, bahwasanya dulu Insinyur Soekarno pernah berkata pada rakyatnya, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya aku cabut Semeru dari akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, niscaya aku guncang dunia." Satu pertanyaannya, mengapa harus yang muda? Karena masa muda adalah masa yang menggelora, masa di mana pikiran, hati, dan fisik masih berenergi. Pemuda adalah agent of change yang akan membawa perubahan pada kebenaran. Pemuda adalah harapan bangsa, negara, dan agama. Pemuda diibaratkan sebagai nahkoda yang akan membawa penumpang sampai pada tujuan. Marilah kita sejenak menapak tilasi kisah-kisah pemuda Islam yang berhasil mencetak prestasi gemilang. Yang pertama, ada Usamah bin Zaid yang pada umur 18 tahun berhasil menjadi panglima perang melawan pasukan Romawi. Yang kedua, ada Attab bin Usaid yang pada umur 18 tahun juga diangkat oleh Rasulullah menjadi gubernur kota Mekah. Dan yang ketiga, ada Muhammad Al-Fatih yang pada umur 21 tahun berhasil menaklukkan Konstantinopel. Lantas, bagaimana dengan kita? Siapkah kita menjadi pemuda-pemuda Islam hebat pada masa kini? Siap tidak? Harus siap 100%. Jangan siapnya hanya menjadi pemuda-pemuda yang bermain HP tanpa manfaat. Pemuda-pemuda yang rebahan setiap saat. Hingga kapan? Hingga akhir hayat. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah, dakwah biasanya berurusan dengan gamis syar'i, hijab syar'i, ataupun berpeci. Tapi itu hanya pelengkap. Pada dasarnya, esensi dalam berdakwah adalah mengajak manusia untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Kepedulian terhadap dakwah, mengajak manusia untuk kembali ke jalan Allah adalah tanggung jawab kita bersama. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kebajikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar adalah identitas bagi setiap muslim. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah, ada 4 hal yang harus dilakukan ketika berdakwah. Yang pertama, kasih sayang. Marilah kita dasari dakwah kita dengan rasa kasih sayang dan lemah lembut. Sebagaimana nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika berdakwah kepada Fir'aun. Dan berbicaralah kalian berdua kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut, supaya dia sadar dan takut. Yang kedua, fasih dalam berbicara. Ketika berdakwah kita sangat butuh skill public speaking yang baik dan benar. Supaya apa? Supaya kita sampaikan dan kita dakwakan bisa diterima dengan baik dan benar. Yang ketiga adalah kebenaran. Dakwah tidak hanya tentang pintar berargumen atau pintar berorasi, tapi apa yang disampaikan harus penuh dengan kebenaran supaya manusia kembali beriman. Dan yang terakhir adalah kesabaran. Meskipun banyak sekali cobaan, hinaan atau cercaan yang datang, kuncinya hanya satu, yakni kebenaran, yakni kesabaran. Sebagaimana Mahfudzul Arab mengatakan, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran adalah penolong bagi setiap pekerjaan. Wahai pemuda, marilah kita menjadi pemuda-pemuda Islam hebat masa kini, mengajak manusia untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Apapun profesinya, jangan malu dan ragu dalam berdakwah. Dakwah tidak harus menunggu menjadi ustadz, kiai, ataupun guru PAI. Karena Rasulullah sendiri pernah berkata, balighul anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun hanya 1 ayat. Berangkat haji ke kota Mekah, pulangnya mampir ke Madinah. Semoga pidato ini penuh berkah, menjadi lentera di alam barzah. Undur makola, wala tandur mankola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.